Tahun ini tidak sedikit kita kehilangan momen yang sudah atau sedang direncanakan. Bahkan ada yang ditunda atau dibatalkan. Kesiapan ternyata tidak sesuai dengan keadaan. Salah satunya adalah RMTS. Momen di awal pandemi yang aku ingat adalah kesedihan dan kegelisahan gitu. Banyak sekali yang dipikirkan. Pertama keluarga, timku yang ada di balik ini semua gitu. Gimana kita harus bisa bertahan, strateginya seperti apa. Itu tuh cukup bikin down di awal gitu. Tapi aku berpikir lagi, untuk apa sih kita bersedih, kita down gitu, kalau nggak mikirin solusinya gitu. Setelah kita pilih-pilih lagi, apa sih yang menjadi prioritas gitu. Dan kita nggak boleh nih bersedih terus dan kita harus punya solusi untuk apa yang terjadi sekarang. Baru kali ini aku merasakan kesedihan, tapi di balik itu tuh kita harus cepat bisa bersyukur gitu dengan keadaan. Banyak hikmah yang diambil, banyak pelajaran yang aku dapat selama pandemi ini. Dan yang paling bersyukur juga lebih ke ini ya, momen bersama anak-anak gitu. Yang tadinya nggak pernah aku lakukan bersama anak-anak, kita menjadi guru. Jadi kayak ini semua balik ke ternyata memang orang tua adalah madrasah untuk anak-anaknya. Itu benar terjadi sekarang. Yang berikutnya adalah momen bersama RMLC. Momen itu ketika di awal pandemi, aku minta ke partners untuk bisa berkumpul bersama RMLC secara virtual. Karena waktu itu keadaanku lagi down, aku butuh sekali asupan semangat dari teman-teman RMLC gitu. Masya Allah supportnya untuk aku waktu itu gitu. Menyemangati, memberi support, dan ketika aku tanya apa sih yang kalian butuhkan sekarang gitu, mungkin apa sekarang ini udah nggak butuh baju lagi, apa sekarang nggak butuh kerudung lagi yang untuk dipakai karena kalian udah di rumah aja gitu. Ternyata ada solusinya gitu. Teman-teman RMLC ngasih tahu tentang keseharian mereka, hobinya, hobi barunya, terus kegiatan mereka bersama anak-anak gitu. Ya salah satunya ada yang lagi hobi berkebun, ada yang lagi hobi masak, ada yang lagi hobi olahraga gitu. Dari ide-ide itu kita list down lagi dan aku dan tim langsung meeting untuk bisa merencanakan apa ya planning kita. Secara bisnis, brand Ria Miranda mengalami sebuah perubahan besar dari visi dan misinya. Dari ingin menjadi perusahaan modest fashion nomor 1 di Indonesia, kita justru ingin menjadi sebuah perusahaan yang terus berkreasi, menghasilkan produk gaya hidup yang memberi inspirasi nilai-nilai kebaikan. Dari perubahan visi itu, banyak sekali hal dan perubahan yang kita lakukan. Mulai dari semangat, mulai dari perubahan, dan apa yang ingin kita lakukan di tahun mendatang. Sebuah brand lifestyle, itulah yang ingin kita capai di tahun depan. Ria Miranda bukan hanya sekedar brand modest fashion, meskipun itu yang tetap akan menjadi core bisnis kita, tapi kita akan melakukan banyak hal di tahun depan untuk bisa menjadi sebuah brand gaya hidup yang menginspirasi nilai kebaikan. Dan akhirnya keluarlah beberapa koleksi yang alhamdulillah sudah di-launching. Ada Ria Miranda di dapur, ada Ria Miranda di taman, dan ada koleksi Ria Miranda aktif untuk baju olahraganya gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itulah yang kita produksi sekarang di saat pandemi ini, dan kita kebanyakan di rumah, apa yang dibutuhkan akhirnya kita bikin piyama, kita bikin home dress, kita bikin baju-baju yang nyaman, kerudung instan. Itu momen yang ketika teman-teman RMLC beneran memakainya saat sekarang tuh kayak aku dan tim tuh bahagia sekali gitu ngelihat keadaan. Berarti kita punya strategi baru untuk brand ini. Selama pandemi banyak sekali sisi positif yang bisa diambil. Untuk itu aku harus tetap mengadakan RMTS karena RMTS adalah momen silaturahmi bersama RMLC, juga momen untuk kebersamaan kita, juga highlight untuk koleksiku di 2021. Tapi bedanya ini akan secara virtual. Virtual Ria Miranda Trunk Show tahun 2021 ini memang sudah ada dalam hati saya, dalam pikiran saya.
kayaknya tahun 2020 kemarin itu sudah mencapai satu titik yang kepuasan pribadi dan tim semua bisa capai. Dan malam itu saya berpikir sepertinya tahun 2021 nanti format ini akan berbeda. Dan memang karena pandemi ini hadir, semua ini jadi mempercepat dan meyakinkan kita bahwa format virtual ini memang harus dijalani. Perubahan-perubahan yang terjadi membuat kita akhirnya menambahkan RMTS ini menjadi Ria Miranda The Annual Show. Dan konsep untuk tahun 2021 ini menjadi the first virtual Ria Miranda The Annual Show. Dan mudah-mudahan konsep ini bisa sejalan dan relevan dengan apa yang kita hadapi di tahun ini. Dan buat saya karena pandemi justru bisa membuka mata kita untuk menemukan cara baru dalam mempresentasikan sebuah karya. Ada konsep yang menarik di tahun ini, teman-teman bisa menyaksikan dan melakukan langsung experience See Now Buy Now. Jadi langsung dari layar Anda untuk bisa membeli dan berbelanja melalui riamiranda.com untuk koleksi terbaru kita. Walaupun secara virtual, aku berharap momen ini akan terasa hangat seperti RMTS tahun sebelumnya. Karena di momen ini, RMLC akan tetap bisa berkumpul dari seluruh Indonesia, dan aku yakin ini bisa memberi pengalaman seru dan lebih intimate. Pandemi mengajarkan kita banyak hal. Justru di saat-saat kita dalam keadaan yang tidak nyaman, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama brand Ria Miranda, saya mengajak teman-teman semua, RMLC dan semua kerabat untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2021. Setelah melewati ini semua, alhamdulillah terima kasih untuk teman-teman RMLC dan keluarga yang full support untuk brand ini selama pandemi. Yang akhirnya brand ini bisa tumbuh menjadi brand yang siap dan kuat.